Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa pada perkuliahan daring pada semester 3 ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gejala pengenalan atau kognisi yang beranggotakan Nurin Fauziatul A'mala, Paria Radina Halizah, Ridho Amanatur Rahim, dan saya Risma Tri Susanti. Langsung saja ke materi. Apa itu kognisi? Kognisi disebut juga gejala pengenalan, yaitu proses untuk mengetahui sesuatu, termasuk pengalaman dan pengambilan keputusan. Pengertian kognisi secara etimologi berasal dari bahasa Latin cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Pengertian kognisi secara terminologi yaitu kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang tersebut. Gejala pengenalan atau kognisi ini ada beberapa gejala, yaitu pertama, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, keputusan, penginderaan, dan pengamatan, pendapat, pengertian, reproduksi, dan asosiasi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu gejala-gejala pengenalan kognisi. Yang pertama yaitu penginderaan dan pengamatan. Penginderaan atau pendirian ialah penyaksian indera kita atas rangsangan yang merupakan suatu kompleks atau suatu kesatuan yang kabur tidak jelas. Dalam penginderaan, bagian-bagian atau unsur-unsur dari rangsangan belum terurai, masih menjadi satu, bahkan diri kita pun seakan-akan termasuk di dalamnya. Jadi jiwa kita pasif, misalnya penginderaan kita atas kendaraan yang simpang siur di jalan raya, panas terik matahari yang kita rasakan waktu kita asyik bermain, olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengamatan atau penyerapan perception, ialah hasil perbuatannya jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsangan. Sejak seseorang dilahirkan, sejak itu pula ia secara langsung berhubungan dunia luarnya. Mulai saat itu menerima secara langsung stimulus atau rangsangan dari luar, di samping menerima rangsangan dan dirinya sendiri. Pengamatan melalui panca indera yaitu melalui indera penglihatan, melalui indera pendengaran, melalui indera penciuman, melalui indera pengecap, dan melalui indera peraba. Selanjutnya yaitu tanggapan. Tanggapan adalah bayangan, kesan, kenangan daripada apa yang pernah kita amati atau kenali. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan. Ketika objek yang telah diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan. Jadi jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa sedemikian ini disebut sebagai tanggapan. Misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru kita lihat, melodi indah yang baru menggema dan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sudah awal tadi. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara tanggapan dan pengamatan. Nah, untuk perbedaan antara tanggapan dan pengamatan sebagaimana yang terlampir dalam slide PowerPoint ya. Untuk yang pertama, perbedaan dari pengamatan dan tanggapan. Yang pertama yaitu pengamatan itu terikat pada tempat dan waktu. Sedangkan tanggapan itu terikat pada waktu dan tempat. Untuk objek dari pengamatan dan tanggapan itu juga berbeda. Objek dari pengamatan itu sempurna dan mendetail, sedangkan objek dari tanggapan itu tidak mendetail atau kabur. Untuk yang ketiga yaitu pengamatan memerlukan perangsang, sedangkan tanggapan itu tidak memerlukan perangsang. Untuk yang terakhir yaitu pengamatan bersifat sensoris, sedangkan tanggapan itu bersifat imaginer. Ya, intinya seperti itu. Ya, untuk selanjutnya yaitu terkait reproduksi dan asosiasi. Apa sih reproduksi? Apa sih asosiasi? Nah, reproduksi itu adalah pemunculan tanggapan
dari keadaan di bawah sadar ke dalam keadaan yang disadari. Ketika mengingat kembali suatu yang telah diamati dan kita alami. Sebagaimana contoh, ketika ini sudah lama sekali ya kita nggak ke kampus gitu. Kita ke kampus mengingat, wah saya di gedung A, saya pernah kuliah di sana. Wah di sana saya pertama kali bertemu teman-teman saya. Wah di sana saya pertama kali merasakan yang namanya cinta, seperti itu ya. Dan itu contoh dari reproduksi kognitif seperti itu. Untuk yang satunya itu asosiasi. Asosiasi adalah tanggapan sangkut paut antara tanggapan satu dengan yang lainnya di dalam jiwa. Nah itu untuk asosiasi seperti itu. Jadi sebuah tanggapan sangkut paut ya antara tanggapan satu dengan yang lain di dalam jiwa. Untuk yang selanjutnya yaitu ingatan atau memori. Ingatan atau memori pasti sudah bisa dibayangkan ya bagaimana pengertian ingatan dan memori. Di sini akan saya jelaskan secara mudahnya itu ya. Ingatan atau memori adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Nah, jadi ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan itu ya. Dan ada tiga ya. Yang pertama menerima kesan-kesan, yang kedua menyimpan, dan yang ketiga memproduksikan. Jadi ya biasa seperti memori HP gitu ya. Nanti kalau ada sesuatu kan menerima file, tapi disimpan. Nah itu seperti itu tentang memori. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk penjelasan selanjutnya terkait hayalan, berpikir dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rita Munatur Rahim dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai materi dari kelompok kami yang kelompok 1 ya. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman-teman saya tadi. Di sini akan saya menjelaskan 2 poin, yaitu yang mengenai khayalan atau fantasi, dan yang kedua adalah mengenai berpikir atau thinking. Oke, jadi khayalan, apa sih itu khayalan? Khayalan atau fantasi ya. Sering kita mendengar kata khayalan itu di dalam perfilman ya. Dalam filman, di dalam novel itu ya, dunia fantasi seperti itu. Jadi fantasi atau khayalan itu adalah angan-angan atau imagination bahasa Inggrisnya, atau gambaran. Jadi kekuatan jiwa untuk menciptakan tanggapan baru dalam jiwa kita dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang telah dimiliki seorang. Jadi kita mencoba untuk menciptakan sebuah gambaran di masa yang akan datang ya, gambar-gambaran baru yang di masa yang akan datang dalam jiwa diri kita ya. Itu khayalan, fantasi. Kita itu berangan-angan, apa toh yang akan kita lakukan, apa toh yang saya perbuat, apa toh nanti kedepannya itu gimana, kita berkhayal-khayal. Nah yang belum tentu hal tersebut itu kedepannya dapat terrealisasikan. Nah itu khayalan. Oke, next. Nah selanjutnya kita ke poin yang kedua, yakni mengenai berpikir atau thinking. Jadi berpikir atau thinking adalah kekuatan jiwa untuk mendapatkan hubungan-hubungan pengetahuan kita itu. Jadi proses di mana kita menggabungkan ya, pola-pola pengetahuan ya, akan menjadikan sebuah nanti itu uraian atau pernyataan seperti itu. Jadi dalam bahasa Latin itu disebut dengan logos. Dalam filsafat itu logika. Berpikir itu adalah logika. Macam-macam berpikir itu ada beberapa bentuk, yaitu pengertian, pendapat, dan keputusan. Selanjutnya, next slide. Nah, pengertian ialah jumlah ciri-ciri yang khas atau yang pokok dari sekumpulan objek-objek yang sejenis, dengan kata lain jumlah sifat-sifat hakikat dari barang sesuatu, sehingga terpisah dari ciri-ciri yang tidak perlu dan tak harus ada.
Itu definisi dari pengertian. Pengertian itu dibentuk dengan sadar dan sengaja ya. Nah, selanjutnya adalah pendapat. Di pendapat itu hasil dari akal perbuatan manusia yang meletakkan dua hubungan, jadi dua pengertian. Jadi pendapat itu adalah hasil dua pengertian ya, yang dipilih salah satu di antaranya, itu pendapat. Minimal lah dua pengertian A dan B. Nah itu diambil sebuah mana yang menurut kita itu sesuai. Nah itu namanya pendapatnya. Lalu keputusannya hasil atau hasil akhir dari perbuatan akal ya. Jadi urutannya itu adalah pengertian. Setelah melalui pengertian itu melalui pendapat hasil akhir atau keputusan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau apabila ada salah kata atau tutur kata yang saya kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian, Allahumma billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.